Kalau kalian masuk ke dalam video ini, kalian seharusnya udah lihat dari thumbnailnya perihal deho atau amisan ikan tuna yang kita campur dengan nasi. Di dalam video kali ini, kita akan pakai umpan yang cukup wajar di kolam Galatama Ikan Mas daerah Jogja, namun cukup jarang atau mungkin nggak pernah ditemukan atau dipakai di daerah-daerah lain. Di kolam daerah Jogja memang banyak umpan-umpan yang cukup aneh atau cukup unik seperti nasi, mie, bisa juga telur ikan, dan juga kroto pun ada kroto yang berwarna hitam. Yang tentu saja umpan-umpan kayak gini nggak semua kolam memperbolehkan, bahkan di kolam-kolam Jogja sekalipun. Kalau kalian pernah nonton video gembong pancing, kalian cukup sering pasti melihat kita pakai teknik-teknik atau umpan yang cukup nyeleneh, yang rata-rata cara kami ngebomnya adalah dengan disiram, dan umpan yang dipasang ke kail itu adalah kapas, karena sifat kapas ini sangat netral. Sebenarnya dalam tanda kutip umpan yang kita siapkan ini lebih berguna sebagai bom, dan yang benar-benar ada di kail kita hanyalah kapas polos tanpa campuran apapun, tanpa perlu dicelup. Jadi benar-benar cuman kapas saja yang sebenarnya ikannya salah makan. Ketika dia makan bom yang kita siramkan sebelumnya, nantinya dia akan salah makan dan gak sengaja makan kapasnya. Umpan yang kali ini kita pakai memang berbahan dasar nasi, dan secara kasar nasi ini akan lebih baik ketika diberi lauk. Minimal harus ada sedikit bumbu yang menjadi rasa yang tercampur dalam nasi ini. Ambil contoh yang paling simpel, salah satu racikan atau campuran nasi yang cukup populer di daerah Jogja adalah nasi dicampurkan dengan garam. Kalau kita kembali waktu di Jambon dulu, salah satu campuran nasi yang paling sering dipakai di sana adalah nasi dicampurkan dengan pelet udang butiran seperti pelet udang bumbung. Nah, di video kali ini kita akan campur nasi dengan salah satu amisan yang paling sering ditemui di harian ikan mas atau lomba ikan mas tabur, yaitu amisan tuna atau sering disebut dengan deho. Walaupun amisan yang kita pakai kali ini sebenarnya bukan deho ya. Kita sekarang baru ada di Code, karena nanti kita main di Vina jam berapa, Pak? 7. Kita masih main jam 7, dan kalau berangkat malam-malam sih males ya. Jadi kita ini sekarang nyantai-nyantai dulu. Kita juga habis dari tempatnya Mbah Sung. Nanti karena kita mau berangkat bareng, dan kita nggak tahu sekarang mau ngapain. Jadi kita nyantai-nyantai di sini. Dan sekalian kita bawa memang kita bawa tackle buat casting sih, main-main dulu. Sambil nunggu jam lah, kita main-main dulu di sini, menikmati suasana pinggir kali. Karena sangat menikmati suasana, ternyata waktu sore ini berjalan begitu cepat. Walaupun kita nggak lama, tapi ada sedikit cerita lucu nih. Di sini posisinya saya mancing dengan teknik casting atau mancing menggunakan umpan lur atau umpan mainan. Dan saat baru asik-asiknya mancing, tiba-tiba datang dua bocil ini nih. Mereka ngebet mau minta umpan mainan yang sedang saya pakai. Dan ya tahu sendirilah ya, harga umpan mainan kan nggak terlalu murah. Saya kasih nih 2 lur ke 2 bocil ini. Coba tebak apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba datang sekitar 6 atau 7 bocil lagi yang mau minta lur ke saya. Dan saat saya tolak, yang terjadi adalah ya, saya dilemparin batu sama mereka. Kalau dipikir-pikir kacau juga ya. Ya, tapi daripada mikirin bocil-bocil ini, mendingan kita segera naik dan mampir makan bentar di warung deket sini. Lalu dari sini kami langsung kembali lanjut menuju kolam pemancingan kali ini, yaitu di kolam Vina. Bahan-bahan yang kita siapkan yang pasti ada nasi dan juga amisan ikan tuna. Minyak dari amisan ini nggak kita pakai karena takutnya nanti umpannya jadi terlalu berminyak. Cara pengolahannya cukup simple tapi juga spesifik, karena kita harus menggunakan pipa paralon kayak gini buat ngehancurin nasinya. Kita cukup jojoh atau tekan-tekan nasinya sampai mendapatkan tekstur yang dirasa cukup hancur. Sekali lagi, di sini kita bukan menghaluskan tapi menghancurkan, supaya hasil akhirnya seperti butiran nasi yang patah-patah kayak gini. Karena toh sebenarnya dalam tanda kutip umpan yang baru kita siapkan ini lebih berguna sebagai bom, dan nantinya kita juga akan pakai kapas aja.
Cara ngebomnya adalah dengan cara disiram sedikit demi sedikit dan umpan yang ada di kail hanyalah kapas. Bisa juga sebenarnya kita pakai nasi yang dihaluskan atau nasi becek, atau di sini lebih dikenal dengan nasi cetet. Tapi karena kita nggak mau terlalu repot, maka dari itu kita cuma pakai umpan kapas saja. Umpan nasi di sini akan dipakai oleh Kak Luke dan saya alias Bintang akan pakai umpan pelet. Tentu saja pakai pelet racik bumbum seperti biasanya. Kalau bicara soal settingan pancing, udah pasti kita setel kailnya menyentuh dengan tanah. Meski pakai pelampung, kita nggak pernah setel kail melayang atau nggak menyentuh tanah. Malahan, kita cukup sering main setelan glosor. Anggap aja kedalaman kolam 100 cm, kita pasang jarak timah ke kail 15 cm, dan kedalaman totalnya kita set di sekitar 140 cm. Jadi posisi timahnya menyentuh tanah, dan dari timah menuju pelampung akan membentuk sudut sekitar 120 derajat cukup miring. Waduh. Sorry Om Benny. Lah, iwak cilik.
Ora ket mau. Iwak anyar iki. Iwak anyar iki. Wih. Sorry mas. Aduh sorry, kanan. Wah, nek apa nih yo? Sorry Pak Benjol. Sorry Pak. Loh. Iki bawal ta iki. Aduh sorry Mas Tua. Ngiwo nengen terus ya. Mangan lho. Mangan. Loh. Wih. Gemuk ya. Anyar iki, saya apik banget. Wih. Mbak. Kebiasaan buruk ya. Makku hilang ya. Wah hilang. Kebudak kan. Hah? Oh. Iki budaknya lagi wae teko mau sore soalnya. Kudu dijak omong iki. Maaf, apik. Akhirnya mancing kali ini sudah selesai dan hasil akhir Kaluke cukup memuaskan. Walaupun begitu, belum berhasil mengejar omset atau total terbanyaknya. Malahan saya waktu pakai pelet bumbum hampir mengejar total nomor 1 dan saya seharusnya berada di total terbanyak nomor 2. Kira-kira beginilah eksperimen dan hasil akhir mancing kali ini. Kalau kalian penasaran dengan pelet raci bumbum ataupun pelet udang bumbum ataupun segala peralatan yang kita pakai, bisa langsung ke Shopee atau Lazada Gembong Pancing, sudah tertera di sana. Untuk harga pelet udang dan pelet bumbum adalah 15.000 dan 12.000. Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau klik link di kolom komentar yang kita sematkan. Oke teman-teman, sepertinya segini dulu video mancing kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah!